Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Jamkur MYTNU Kedung Jajang Lumajang. Mudah-mudahan kajian kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita akan melakukan kajian perdana, yakni kitab tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamamizadah. Penting kitab ini kita pelajari bersama karena seperti yang kita ketahui bahwa kita khususnya warga Nahdliyin sering sekali berinteraksi dengan surah Yasin. Maka dari itu kedepannya mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita bisa lebih memahami dan mengetahui isi dan kandungan daripada surah Yasin. Baik, kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kajian kita diberi keistiqomahan oleh Allah dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Kata Allah, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah tergolong dari para utusan. Hadhihi suratu makiyatun. Surat ini atau surah Yasin ini tergolong daripada surat makiyah. Artinya surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah, belum melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah Madaniyah artinya surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Asbabun nuzul daripada surah Yasin ini adalah untuk membantah terhadap orang kafir yang ingkar atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak percaya bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan juga Muhammad seorang rasul. Untuk itu, untuk membantah itu Allah menurunkan surah Yasin ini. Orang kafir berkata, "Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin." Muhammad itu bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul, kata orang kafir. Bal huwa yatimu Abi Talibin wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallimi fa kaifa yasiru nabiyan. Kata orang kafir, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, dia hanya anak yatim yang dirawat oleh Abi Talib, tidak pernah sekolah di madrasah dan juga tidak pernah belajar ilmu dari seorang guru. Fakaifa yasiru nabiyan, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi? Itu yang dikatakan oleh orang kafir di saat mereka ingkar atau tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Fakanal kuffaru musirrina fi inkarihim. Orang kafir selalu ingkar atas alasan yang telah mereka utarakan kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membantah atau menjawab argumentasi yang disampaikan oleh orang kafir, Allah menurunkan surah Yasin ini. Faradallahu ta'ala qawlal kuffari
wa anzala hadhihi surata wa syahida bidzatihil jalili ala risalatihi wa nubuwatihi. Kemudian Allah membantah ucapan orang kafir dan menurunkan surah Yasin ini. Dan Allah bersaksi dengan zatnya yang mulia atas kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammadu in ankaral kufaru risalataka fala taghtamma bidzalika ana ashhadu innaka laminal mursalin. Untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat orang kafir tidak percaya dan ingkar atas kenabian dan kerasulan beliau, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadu in ankaral kufaru risalataka fala taghtamma. Wahai Nabi Muhammad, jika para orang kafir Quraisy pada waktu itu ingkar atau tidak percaya bahwa engkau adalah seorang rasul, maka fala taghtamma, janganlah engkau risau, janganlah engkau sedih. Karena ana asyhadu innaka laminal mursalin. Karena saya bersaksi, kata Allah, bahwa engkau adalah termasuk golongan para rasul. Dilihat dari segi lafal, mulai dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ini, sepertinya orang kafir di sini benar-benar tidak percaya. Keingkarannya terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu sudah tingkat tinggi, sampai-sampai dalam lafaz ini Allah menggunakan 3 kali taukid, yang mana dalam kajian bahasa Arab bahwa pemberian taukid itu dirasa perlu apabila orang yang kita ajak bicara itu ragu-ragu atas yang akan kita informasikan atau tidak percaya atas apa yang akan kita informasikan sesuai kadar ketidakpercayaannya. Nah, di sini Allah menggunakan 3 kali taukid. Yang pertama qasam wal Qur'anil Hakim, kemudian innah, kemudian lam. Artinya orang kafir benar-benar ingkar atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau dari segi motivasi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, bisa kita ambil pelajaran bahwa jikalau kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik atau mau mengatakan yang benar, maka jangan terlalu peduli atau terlalu menghiraukan nilai manusia. Karena seperti yang kita ketahui, manusia bisa setuju, bisa tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu pasti. Jadi kalau kita terlalu mempertimbangkan nilai mereka, maka kita tidak akan pernah melakukan perbuatan baik atau mengatakan yang benar. Maka cukup Allah ridho di sini, fala taghtamma ana asyhadu, cukup Allah ridho, maka yang lain selesai. Suatu saat orang yang tidak mengerti akan Allah berikan pemahaman bahwa yang kita lakukan atau yang kita katakan itu benar. Kemudian Syekh Hamamizadah menjelaskan kualitas atau inti daripada surat Yasin ini setelah menjelaskan asbabun nuzul daripada surah Yasin. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha sarat qalbal Qur'an. Kata Syekh Hamamizadah, kalau Al-Qur'an ini atau kalau surat Yasin ini Allah turunkan sebagai bukti dan juga sebagai saksi atas kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti, kata Syekh Hamamizadah, surah Yasin ini adalah termasuk qalbul Quran atau harti Al-Quran. Kama qala alaihi salam, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marrat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap segala sesuatu itu pasti mempunyai hati, mempunyai inti. Sedangkan hati daripada Al-Qur'an itu adalah surah Yasin.
Barang siapa yang membaca surah Yasin ini, kata Nabi Muhammad, kataballahu lahu qiraatal Qur'ani asyra marrat. Allah mencatat dia membaca 10 kali Al-Quran atau 10 kali membaca hatam Al-Quran. Wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin falamma sami'atil malaikatu al-Qur'ana qalu tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima. Dan seperti sabdanya Rasulullah SAW di dalam menjelaskan keutamaan dan fadilah surah Yasin yang dikutip oleh Syekh Hamamizadah ini, Allah, kata Nabi Muhammad, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha. Sungguh Allah telah membaca surah Yasin dan surah Taha ini sebelum Allah menciptakan bumi dan langit 2000 tahun sebelumnya. Dan ketika malaikat mendengar bahwa Al-Quran akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya ada surah Yasin, maka malaikat berseru mengatakan, tuba li ummati Muhammadin. Beruntung sekali umat Nabi Muhammad itu. Mudah-mudahan kita diakui dan tergolong daripada umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung sekali, kata malaikat, umat Nabi Muhammad, nazala alaihim hatani suratani, telah turun kepada mereka atau akan diturunkan kepada mereka 2 surat yang telah Allah bacakan sebelum Allah, atau 2 surat yang telah Allah kalamkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu surah Yasin dan surat Taha. Wa tuba liman tahammala bihima, dan beruntung sekali bagi orang yang menghafal surah Yasin dan surah Taha. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan beruntung sekali lisan-lisan yang digunakan untuk membaca surah Yasin dan surat Taha ini. Lebih lanjut, Syekh Hamamizadah menjelaskan fadilah daripada membaca surah Yasin. Syekh Hamamizadah mengutip sebuah hadis kembali, wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh penduduk surga itu tidak membaca Al-Quran kecuali surat Yasin, surat Taha dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahum surata Yasin, quri'a indahum suratu Yasin wa huma fi sakaratil mauti nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyrata amlakin. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja muslim baik laki-laki maupun perempuan ketika dibacakan untuk mereka surah Yasin sedangkan mereka dalam keadaan sakaratul maut, maka Allah menurunkan kepada orang muslim atau muslimah yang sedang sakaratul maut itu, yang dibacakan surah Yasin, malaikat. Setiap huruf daripada surat Yasin itu 10 malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat ketika malaikat itu turun kepada orang yang sedang sakaratul maut itu? Yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma. Mereka berdiri di hadapan muslim atau muslimah yang sedang sakaratul maut itu dalam keadaan berbaris, memintakan rahmat kepada Allah bagi orang yang telah dibacakan surah Yasin itu. Wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampun kepada Allah. Wa yushhiduna ghuslahuma, dan malaikat juga menyaksikan proses pemandian muslim dan muslimah yang telah dibacakan surah Yasin pada saat sakaratul maut tadi. Wa yatba'una jinazatahuma, dan malaikat yang turun itu mengikuti jenazah
sampai kepada liang kubur. Ini diantara daripada fadilah-fadilah surah Yasin yang perlu kita pahami. Kemudian lebih lanjut menjelaskan, di dalam menjelaskan fadilah keutamaan surah Yasin ini, Syekh Hamam Mizada mengutip hadis kembali, wa kama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadhihi suratah fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian semua membaca surah Yasin ini, karena di dalam surah Yasin terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, atau keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadisi, sampai dijelaskan di dalam syarahnya, di dalam mensyarahi hadis ini, bahwa innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi ashba'ahu Allahu min fadlihi wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu wa in qara'aha al-fakiru khallasa min dinihi min dainihi wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Jadi antara fadilah-fadilah daripada surah Yasin adalah apabila seseorang membaca surah Yasin bihuduril qalbi, dengan khusyuk, dengan kesungguh-sungguhan, dan dia dalam keadaan lapar, maka Allah akan mengenyangkan dia karena fadilah surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin dalam keadaan khawatir, galau, sedang susah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya karena fadilah daripada surah Yasin. Barang siapa apabila surat Yasin ini dibaca oleh orang fakir, maka insya Allah akan Allah hilangkan hutang-hutang mereka, akan Allah lunasi hutang-hutang mereka. Dan apabila surah Yasin ini dikaji atau dibaca bagi orang yang mempunyai kebutuhan atau mempunyai hajat, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ini diantara fadilah-fadilah surah Yasin. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu subuh, maka orang itu akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai di waktu sore. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat ay fussirat rafa'ahu Allah taala anhumul balaa wal qahta wal ghalaa wat ta'una wal wabaa wal marada bihurmatiha. Dan barang siapa di sebuah daerah, apabila di suatu daerah atau sebuah negara atau sebuah desa dibacakan atau dijelaskan di dalamnya surah Yasin, maka Allah akan menghilangkan daripada penduduknya, yaitu bala, qahta, kemudian ghala, ta'un dan wabah. Akan Allah hilangkan semua penyakit. Mungkin di musim-musim yang saat ini yang sedang rame-ramenya virus corona, baik surat Yasin ini kita baca, mudah-mudahan dengan kita membaca surah Yasin ini, Allah melindungi kita semua dari penyakit yang sekarang sedang melanda di negara kita. Amin. Maka Allah akan menghilangkan penyakit dan kesusahan yang dialami oleh penduduk negara tersebut. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahlahu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu malam, maka Allah akan menjaga dia dan keluarganya sampai di waktu subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila surah Yasin ini dibaca untuk mayit, khaffafat anhu azabul qabri khuffifat anhu azabul qabri in kana min ahlil azabi. Apabila surat Yasin ini dibacakan untuk orang yang telah meninggal, maka akan Allah ringankan siksa kubur baginya. In kana min ahlil azab, apabila yang meninggal tadi termasuk daripada golongan yang ahli azab, ahli siksa. Wa illa fatakunu fi ruhihi wa rahatihi ziyadatun
ziyadatan li'anna al-qabra rawdatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran. Apabila surat Yasin ini dibacakan kepada mayit yang bukan ahli azab atau bukan ahli azab tapi ahli surga, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan kubur, karena di kuburan itu adalah raudhatun min riyadil jannah, atau taman di antara taman-taman surga, atau hufratun min hufarin niran, atau jurang di antara jurang-jurang neraka. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ambil kesimpulan dari kajian kita pada siang hari ini bahwa fadilah-fadilah surah Yasin itu sangat banyak, maka tidak salah ulama-ulama kita atau guru-guru kita dulu mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca surah Yasin. Memang betul surat dalam Al-Quran itu bukan hanya surah Yasin. Kalau kita mampu dan punya waktu, marilah kita hatamkan Al-Quran 30 juz. Tapi kalau kita tidak mampu atau waktu kita masih sibuk, maka paling tidak setiap hari kita bisa membaca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini, yang awalnya kita belum mengetahui kenapa kok kita selalu membaca surah Yasin, akhirnya kita bisa paham. Yang awalnya yang tidak setuju, bagi kita yang selalu membaca Yasin, mudah-mudahan yang tidak setuju itu bisa mengerti alasan dan keutamaan surah Yasin, dan sehingga kita bisa sama-sama paham dan mengerti. Kita baca Yasin, selalu baca Yasin karena fadilah-fadilah yang berada di dalam surah Yasin. Baik, kesimpulan dari kajian kita yang pertama yaitu Allah menurunkan surah Yasin ini sebagai bantahan kepada orang kafir, karena orang kafir tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian surat Yasin ini Allah turunkan juga sebagai saksi dan sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian juga dijelaskan di dalamnya fadilah-fadilah surah Yasin yang telah kita pelajari bersama barusan, bahwa di dalam surah Yasin apabila dibaca ada keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat, insya Allah tentu dengan niat bukan untuk mendapatkan fadilah yang telah Allah sampaikan, tapi kita membaca Yasin dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu insya Allah Allah akan memberikan fadilah-fadilah itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon kritik dan saran supaya kajian kita bisa lebih baik ke depannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.